Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAS Media dan Sidokirian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini senang sekali saya bisa mengudara kembali untuk menyapa para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Seperti biasanya saya akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan saya berkenaan dengan hal-hal yang aktual yang banyak terjadi di sekitar kita maupun hal-hal yang viral yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tentunya obrolan kita pada kesempatan kali ini kita kemas dengan obrolan yang sangat menarik, ringan dan syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Ustaz Sholeh Romli. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lujeng Ustaz. Oke. Ustaz, saya ada cerita Ustaz. Ada cerita bahwa teman-teman yang aktif di Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu mengadakan pembinaan terhadap beberapa UKM, tidak terkecuali bagi para pedagang ayam potong, terus kemudian pedagang kambing potong dan lain sebagainya ini. Dan ternyata hasil pembinaan mereka yang mereka ceritakan kepada saya, ada beberapa yang proses penyembelihannya ternyata tidak sesuai dengan standar syariah. Nah, ini sebenarnya kalau ada penyembelihan yang tidak sesuai dengan standar syariah, ini tanggung jawab siapa saat itu? Begitu. Iya. Tentunya begini. Orang menyembelih itu kan harus punya ilmu. Jangan melakukan penyembelihan kalau tidak memahami bagaimana cara nyembelih yang sah, kan itu. Memang di dalam syarat-syarat menyembelih itu kan sampai ada arkanul dzabhi, rukun-rukun menyembelih. Jadi rukun-rukun menyembelih yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah siapa yang menyembelih. Istilahnya dzabih. Ya, orang yang menyembelih. Syaratnya orang yang menyembelih itu adalah satu sebetulnya. Yang penting agamanya Islam. Ya, Islam. Di dalam kitab sebetulnya boleh kafir kitabi, tetapi kalau kita melihat kitabi yang ada di dalam kitab yang boleh dengan kitabi yang sekarang ini kan kita sudah tidak sama. Tidak sama ya. Jadi syarat yang menyembelih itu adalah Islam. Ini yang pertama. Dalam mazhab Syafi'i kalau sudah muslim laki muslimah ya, laki atau perempuan itu sudah memenuhi syarat sebagai penyembelih. Dzabih. Yang kedua, syaratnya hewan yang disembelih. Kan harus ngerti ya orang yang akan menyembelih. Yang pertama, hewan yang akan disembelih ini hewan yang memang boleh disembelih. Artinya kalau disembelih halal dagingnya. Hewan yang halal dimakan dagingnya. Kalau hewan itu nggak halal dimakan dagingnya walaupun disembelih, ya tetap bukan syar'i namanya. Ya. Kalau sudah hewannya memenuhi syarat termasuk hewan yang halal disembelih, yang halal dimakan dagingnya, baru ada syarat. Kalau hewan itu dari awal tidak didahului oleh penyebab kematian, ya, tidak didahului oleh penyebab kematian, hewan kondisi normal, tidak ada masalah, ya, nah, maka syaratnya itu yang penting ada hayatun mustamirroh, yang penting hidup, termasuk hewan sakit itu dianggap tidak ada penyebab zahir yang berakibat kematian ya. Nah, oleh karena itu hewan sakit sah disembelih selama
masih ada nyawanya, kan itu ya. Nah, selama ada nyawanya dan tidak mencapai kepada harkatin madbuha, belum nazak ya. Yang kedua, apabila hewan itu ada penyebab kematian sebelumnya, seperti dipukul dulu, seperti ditabrak kendaraan, hewan itu jatuh, ya hewan ditembak dulu. Nah, maka untuk sahnya disembelih itu disyaratkan ada hayatun mustaqirroh. Hayatun mustaqirroh. Jadi tanda-tanda kehidupan yang masih melekat. Hayatun mustaqirroh itu bisa kita tandai dengan gerakan ikhtiyari. Apa? Kalau kita pegang menghindar, nah, berarti nggak sadar. Nah, atau kalau memang sudah merem, ya maka bisa ditandai kalau nanti disembelih keluarnya darah ini masih banter, ya normal keluarnya ini baru halal. Ya itu namanya hayatun mustaqirroh dan ini harus difahami oleh orang-orang yang menyembelih. Yang berikutnya, yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus tajam, ya, bukan tumpul. Kemudian tidak terdiri dari kuku, kemudian tulang, ya, sebangsa tulang, tapi harus pakai semacam besi, ya, ataupun logam-logam yang lain yang tajam, termasuk boleh juga pakai batu, ya, tapi yang tajam syaratnya bukan tumpul. Ya, ini syarat yang ketiga adalah berkaitan dengan alat. Yang keempat, ini proses zabhunya, penyembelihannya. Penyembelih. Ini memang harus perbuatan dari penyembelih. Perbuatan. Jadi memang ada zabhu, ada perbuatan dari yang nyembelih. Jadi ada unsur sengaja untuk menyembelih memang. Jadi ada kesengajaan menyembelih dari orang yang menyembelih, dan kemudian tepat pada sasaran, yaitu memotong saluran nafas dan saluran makanan. Ini harus terputus total, ya. Oleh karena itu di dalam kitab dikatakan kalau ada orang nyembelih, orangnya bergerak nyembelih, lehernya hewannya itu juga bergerak. Akhirnya sama bergeraknya, sehingga semakin tajam, semakin cepat kan ya. Lah hewannya bergerak begini, lah pisaunya juga bergerak. Ini tidak halal. Kenapa? Karena ada dua gerakan. Jadi pastikan leher hewan itu tidak bergerak. Jadi penting ada yang memegangi kepalanya. Iya. Karena kalau ini pisau bergerak, lehernya juga bergerak gini. Ini ada gerakan. Atau sebaliknya, pisaunya diam, yang bergerak adalah hewannya, lehernya. Akhirnya kan juga putus. Mungkin di poin yang ini yang menjadi banyak sorotan, jadi banyak pemperbincangan di teman-teman itu yang tadi yang melakukan pendampingan kepada itu. Mungkin di poin itu, Ustaz. Karena memang kan kalau yang kita tahu, yang jelas bagi para pelaku usaha ayam potong, ya kita sudah tahu banyak ya orangnya sudah secara teori sudah Islam, hewannya sebenarnya juga halal, alat yang digunakan juga sudah tajam, kan gitu, Ustaz, ya. Juga ya tentu ada unsur sengaja untuk menyembelih karena memang mau dijual, Ustaz. Mungkin ya prosesnya itu tadi, Ustaz, yang butuh untuk edukasi kepada orang-orang yang melakukan penyembelihan, Ustaz. Iya, tadi judul yang disampaikan itu adalah bentuk pertanyaan, gimana siapa yang bertanggung jawab. Kalau orang itu tidak punya ilmu, walaupun berhati-hati, keliru, sudah tetap bertanggung jawab, karena
keberanian dia untuk maju menyembelih tanpa ilmu itu sudah satu kesembronoan. Gitu ya. Jadi seharusnya sebelum menyembelih, apalagi berkaitan dengan tanggung jawab ya menyembelih hewannya orang lain, memastikan karena menjadi apa untuk memastikan halal dan tidaknya iya, juga ya. jadi ngaji, ngaji ya gampang kan itu. Iya. Jadi mohon maaf Ustaz, cara barangkali ini bahasa saya secara kasarnya yang dosa ya yang menyembelih karena tanpa ilmu tadi Ustaz ya. Tetap menjadi tanggung jawab yang menyembelih tadi. Adapun yang makan tergantung tahu dan tidak. Kalau fikihnya kan gitu ya. Pengaruhnya itu bagian dari tasawuf. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Ustaz. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi atau ilmu yang bermanfaat dan berbarokah untuk kita semua. Baik. Para pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Ustadz Sholeh Romli berkenaan dengan penyembelihan yang nyatanya yang kemudian diketahui tidak sah. Ini tanggung jawab siapa? Tadi sudah disampaikan secara panjang lebar oleh pemateri kita yaitu Ustadz Sholeh Romli. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat untuk kita. Untuk yang terakhir, barangkali jika ada pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pada kesempatan kali ini, para pemirsa bisa mengisi pertanyaan tersebut di kolom komentar yang insya Allah pertanyaan tersebut akan kita bawa dan kita bahas pada kesempatan di lain waktu. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.